Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang Nanas, tentunya di kisah-kisah Islami. Baiklah sahabat, untuk kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Soleh alaihi salam. Setelah kaum Ad dimusnahkan, keturunan sepupunya Samud memilih tinggal di gunung-gunung yang lebih terlindung, yakni dengan mengukir batu gunung untuk tempat tinggal. Pemukiman mereka dikenal dengan Hijr, wilayah antara Hijaz dan Syam yang sekarang disebut Madain Soleh, kurang lebih 22 km arah timur laut kota Al-Ula, Madinah. 2 abad setelah dihancurkannya kaum Ad atau akhir milenium ketiga sebelum Masehi, Allah mengutus Soleh pada mereka. Soleh mengajak bangsa Samud untuk kembali pada agama Tauhid, tapi hanya sedikit yang beriman, itu pun dari golongan orang-orang lemah. Pemimpin Samud menantang, "Perlihatkan mukjizat pada kami." "Apa mukjizat yang kalian kehendaki?" jawab Soleh. "Ikutlah bersama kami pada saat perayaan hari besar," pintanya. Bangsa Samud biasa memperingati hari raya tahunan di kuil dengan perayaan yang meriah. Mereka berbondong-bondong untuk melakukan pemujaan dan untuk menghaturkan doa-doa. "Berdoalah pada Tuhanmu, dan kami juga akan berdoa pada berhala kami. Jika doa kamu yang dikabulkan, kami akan patuh padamu. Tapi jika doa kami yang dikabulkan, maka kamu harus patuh pada kami." Soleh menyanggupinya. Hari yang dinanti pun tiba. Bangsa Samud berparade ke kuil dengan mengarak berhala-berhalanya. Kemudian pemimpin mereka maju untuk memimpin doa. Ia berdoa agar doa Soleh tidak dikabulkan. Lalu seorang pemimpin mereka, Junda ibnu Amr ibnu Jawas, menantang Soleh. "Hai Soleh, keluarkan untuk kami dari batu ini." Mereka menyebutnya batu Kasibah, seekor unta berperut besar dan berbulu lebat. Soleh segera berdoa. Tiba-tiba batu Kasibah, layaknya induk binatang, melahirkan unta betina, persis seperti yang diminta kaum Samud. Sebentar kemudian, untuk betina itu melahirkan anak sebesar induknya. Junda dan sebagian kaumnya insyaf dan beriman. Adapun sebagian yang lain tetap mendustakan. Mereka adalah pengikut Zu'ab ibnu Amr ibnu Labid dan Khobab, tokoh agama mereka. Soleh membiarkan kaum Samud memerah susu unta dengan syarat 1 hari di antaranya harus mereka biarkan untuk menghabiskan air sumur, membiarkannya merumput dan tidak memerah susunya. Kaum Samud menurut dan mereka bisa hidup berkecukupan. Di hari memerah, mereka dapat dengan puas memerah susu unta dan menyimpan untuk kebutuhan esok harinya. Sekaligus mereka bisa mengambil air sumur sesukanya. Masalah muncul ketika para juragan ternak merasa dirugikan, sebab unta, sapi, atau kambing ketika merumput di padang akan lari tatkala melihat unta Soleh yang selalu memilih kawasan subur. Tersebut 2 wanita kaya yang memiliki banyak binatang ternak, yaitu Soduk binti Mahya ibnu Mahr, wanita muda jelita yang kaya, dan Unaizah binti Ghanam ibnu Mukhalid, seorang perempuan tua yang memiliki putri-putri yang cantik. Keduanya sangat membenci Soleh. Untuk itu Soduk merayu Khobab, seorang laki-laki kaumnya, untuk menyembelih unta Soleh dan berjanji akan menyerahkan dirinya. Khobab tidak bersedia. Kemudian ia merayu Misda ibnu Makhroj yang masih keponakannya dengan janji yang sama. Misda tergoda olehnya dan menyanggupinya. Di pihak Unaizah, ia meminta Qidar ibnu Salif, "Hai Qidar, aku akan memberikan putriku padamu, terserah yang engkau suka. Tapi jika kamu mau menyembelih unta Soleh," ucap Unaizah.
Tidar menyanggupi. Lalu ia dan Misda dibantu 7 orang kawan mereka berangkat memburu unta Soleh. Dari balik pohon, Tidar dan Misda melepas anak panahnya. Panah meluncur dan tepat mengenai sasaran yang dituju, yaitu mengenai kaki unta. Lalu kawan-kawannya berhambur keluar dari persembunyian untuk menangkap. Unta Soleh ditangkap lalu disembelih. Kemudian kaum Samud berhambur keluar dan bersama-sama menikmati daging unta. Si anak unta berhasil lepas dan mengeluh. Mereka mengejarnya. Anak unta berhasil lolos dan menerobos masuk ke batu Kasibah, tempat induknya dulu dilahirkan. Soleh mengingatkan, kalian telah merusak kehormatan Allah. Bergembiralah kalian atas siksa dan murkanya. Kapan itu, hai Soleh? Mereka menertawakan. Apa tandanya? Olok mereka. Saat pagi buta, di esok hari Kamis, wajah kalian akan berubah pucat. Lalu pada pagi Jumat, wajah kalian berubah merah. Lalu di pagi Sabtu, wajah kalian akan berubah hitam. Esoknya kalian akan tertimpa azab, tutur Soleh. Hari saat kaum Samud menyembelih unta adalah hari Rabu. Lalu keesokan harinya, wajah kaum Samud berubah pucat. Mereka sadar bahwa siksa pasti akan datang. Untuk itu mereka sepakat untuk membunuh Soleh. Soleh dan orang yang beriman telah menyingkir terlebih dahulu. Beruntun hari berikutnya, wajah mereka berubah merah, kemudian berubah menjadi gelap dan menghitam. Esok hari berikutnya, mereka bersiap-siap menerima siksa. Dengan mengenakan kafan, mereka masuk ke liang lahat beriring suara tangisan dan raungan tak berkesudahan. Secara tiba-tiba, di waktu duha terdengar bentakan menggelegar yang memenuhi seluruh penjuru langit. Beruntun, gempa dahsyat dan longsor melumat tubuh gembur mereka. Mereka musnah dan tidak ada yang selamat selain yang bersama Soleh. Soleh sendiri berpindah ke Romlah, Palestina, lalu terus menuju Hijaz dan menetap di sana hingga wafatnya. Versi lain menyebut ia wafat di Palestina. Menurut versi lain, Soleh dimakamkan di Muhoro, Komplek Jama'i Al-Abadi, Romlah. Demikianlah para sahabat kisah tentang Nabi Soleh alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.